Cuaca Taiwan Utara akan menjadi basah dan dingin dalam beberapa hari terakhir akibat pengaruh angin monsun timur laut dan akan ada hujan lebat lokal di wilayah utara dan timur laut. Biro Cuaca Pusat CWB mengatakan gelombang dingin ini akan berlangsung selama 3 hari. Waktu terdingin diperkirakan muncul pada tanggal 9 malam hingga keesokan pagi. Sedangkan di wilayah Taiwan Tengah dan Selatan akan terjadi hujan sporadis karena pengaruh sirkulasi luar Typhoon ke-21 Etau yang terbentuk di Laut Cina Selatan. Saat ini masih ada siklon tropis di Laut Timur Filipina yang paling cepat akan berkembang menjadi Typhoon nomor 22 Famco pada hari Senin. CWB memperkirakan masih akan ada Typhoon yang terbentuk di masa mendatang. Menurut analisis pakar, udara dingin akan membuat kemungkinan masuknya Typhoon yang terbentuk pada bulan November hingga Desember ke Taiwan relatif rendah. Dari pengamatan saat ini, akan ada gelombang monsun timur laut yang masuk dan suhu yang mungkin akan turun tidak terlalu besar. Gelombang pertama udara dingin diperkirakan akan masuk pada bulan Desember. 4 hari setelah pemungutan suara pemilu Amerika Serikat, media AS tanggal 7 melamarkan Joe Biden harus terlebih dahulu melampaui batas 270 suara untuk menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46. Biden berhasil mendapatkan 75 juta suara yang mencetak rekor terpilih dengan usia tertua dan suara terbanyak. Pada pidato kemenangannya, Biden menyampaikan pengertian atas kekecewaan para pendukung Trump, tetapi saat ini adalah masa yang penting untuk memperbaiki hubungan dan bersatu membangun Amerika. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. Biden memprioritaskan pengendalian pandemi sebagai jalan satu-satunya untuk kembali hidup normal. Ia menunjukkan sekelompok ilmuwan dan ahli terkemuka untuk membentuk kerangka kerja terperinci pencegahan pandemi pemerintahan baru saat dia menjabat pada 20 Januari 2021 mendatang. Setelah Biden yang berusia 77 tahun resmi dilantik, dia akan menjadi pemilik baru Gedung Putih dengan usia tertua. Wakil Presiden Kamala Harris juga mendobrak batasan gender dengan menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat wanita yang berdarah Asia Afrika. Namun, Presiden Trump yang masih menjabat saat ini melalui Twitter menuduh sebagian suara yang diperoleh Biden ilegal. Trump juga mengklaim bahwa ia telah memperoleh lebih 71 juta suara yang sah dan merupakan terbanyak dalam sejarah. Pendukung Trump yang tidak bisa menerima hasil pemilu turun ke jalan untuk protes. Kembali bertambah 4 kasus impor COVID-19. Dengan begitu, total 19 penambahan kasus impor pada minggu ini mencatat rekor tertinggi sejak akhir April. Saat ini terdapat 577 kasus terdiagnosis di Taiwan. 欧美还有亚洲这边的病例数都在增加社服类移工、产业移工的需求算压力存在相应的就是接到比较多境外物的病例 Dari kasus terdiagnosis, kasus ke-575 dan 576 adalah PMI wanita berusia 30 hingga 40 yang masuk dengan pesawat yang sama pada 24 Oktober. Keduanya dinyatakan positif pada 6 November selama masa karantina. Sedangkan kasus ke-577 adalah nelayan migran Filipina berusia 20-an. Hasil tes dia menunjukkan negatif selama karantina, tetapi setelah diperiksa oleh agensi dengan biaya sendiri, baru terdiagnosis. Dia dikonfirmasi positif setelah 4 kali pengambilan sampel. Sedangkan kasus ke-578 adalah pelajar Filipina berusia belasan tahun yang masuk pada 25 Oktober. Dia masuk tanpa gejala dan terdiagnosis pada 7 November sebelum habis masa karantina. CCC menyatakan bahwa kasus impor mungkin akan terus meningkat karena pandemi global terus merebak. Saat ini, Taiwan masih menerapkan 14 hari karantina rumah. Semua kasus terdiagnosis ditemukan selama karantina rumah dan di pusat karantina sehingga ancaman bahaya pada masyarakat relatif rendah. Masker menjadi keperluan banyak orang selama pandemi, tetapi meredanya pandemi di Taiwan dan tersedianya masker yang cukup, banyak model masker yang baru muncul di pasaran. Karena masyarakat bersedia merogoh saku untuk membeli, banyak pengusaha yang terjun ke dalam produksi. Tetapi CCC menetapkan masker sistem nama asli harus berlabel embos ganda per 24 Desember. Harga masker label embos tunggal telah turun menjadi setengah dari harga sebelumnya. Meskipun masker umum kurang populer di kalangan masyarakat, masih banyak orang yang membeli masker medis biasa sebagai stok untuk menghadapi pandemi. Masker label embos ganda bermotif mencegah tercampurnya masker yang bukan buatan Taiwan di pasaran. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam membeli masker yang tidak diketahui asalnya.